Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian pengen jadi motovlogger ya, motovlogger itu emang pertama kan harus kalian punya action cam lah ya, punya action cam. Walaupun kalian cuma pakai HP juga bisa sih sebenarnya. Terus yang kedua itu kalian punya intercom gitu. Jadi intercom itu kayak gini ya, nih modelnya. Oke, jadi kalian harus punya intercom juga nih. Ini intercom Maxto M2. Ya. Jadi fungsi intercom itu buat kita itu biar bisa komunikasian sama rider lain gitu saat kita jalan gitu. Jadi enak lah ya kan, kayak telepon-teleponan gitu. Tapi ini kan nggak pakai pulsa, dia cuma pakai sinyal aja gitu. Jadi ntar kalau misalkan itu nanti mending teman-teman kalian mute gitu intercom kalian, biar suaranya langsung masuk ke kamera. Jadi nanti saat pengeditan teman-teman kagak ribet. Nggak ribet bener. Nah, jadi ntar kalian mute nih ininya nih, mic-nya yang di mode, bener. Mic-nya yang di mute gitu. Nah, ntar dipasangin kabel begini nih. Kabel jack yang 3,5. Yang 3,5. Jadi ntar ini langsung colok ke kamera. Gitu teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya nanti sekarang ya, bukan nanti ya, sekarang kita langsung jelasin cara modnya mood ya. Maksudnya orang-orang kan banyak yang nanya mood ini, Bang, ini yang perlu di mood apa ini? Jadi kita langsung jelasin aja. Kita bumper dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut video, kita bumper dulu guys. Oke. 这么会聊，可以呀、欲盖弥彰，很到位嘛你。Oke guys, kembali lagi di channel Pisah Gado-Gado dan saya Desta Matam, dan di sini kita kedatangan artis dunia per-YouTubean ya. Ini dia. Bang Tarista. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seputaran dunia per-YouTubean. Lebih tepatnya peralatan ya. Peralatan untuk kita konten jadi motovlogger. Jadi yang utama itu kita harus punya action cam, terus punya intercom buat kalau pas kita lagi reading bareng-bareng, jadi kita bisa party call. Nah, untuk kamera dan si intercom biar kita bisa ngerekord suara kita masuk ke kamera, terus pas kita lagi intercoman sama teman-teman kita masuk ke kamera itu kita perlu sedikit modifikasi dari kedua alat tersebut. Benar. Ya nggak, Bah? Benar. Nah, jadi biasa kan bingung nih, Bang, saya punya action cam nih, terus punya intercom. Bisa nggak dimodifikasi biar kayak Abang nih? Kebanyakan orang gini, Mbak. Jadi kebanyakan orang itu dia punya kamera, dia punya intercom, tapi yang di mod itu cuma intercomnya. Jadi pas barangnya udah dikirim balik, udah jadi, pas barangnya balik, terus si customer ini dia bilang, Om, ini kok nggak bisa ya, nggak bisa dipakai, ini cara makanya gimana? Kan udah di mod nih intercom. Nah, ternyata si kamera punya dia itu belum ada lubang jacknya yang buat sambungan ke si intercom. Ya, benar. Nah, jadi ini buat teman-teman yang motovlogger, yang pemula atau yang udah suhu, ya kalau kita pingin ngerekord video kita masuk ke kamera, terus pakai intercom kita masuk kamera, kita harus modifikasi si kamera sama si intercomnya. Nah, kalau kamera kalian itu udah ada lubang jacknya, itu nggak usah dimodif ya, Mbak? Benar. Jadi nggak usah perlu dimodif, kecuali punya kalian itu benar-benar si kameranya itu nggak ada lubang jack 3,5 milinya, jadi harus dimodif. Nah, jadi kita langsung tanya aja sama Bang Tarista. Beliau juga pernah punya kamera yang udah dimod dan terus punya intercom yang belum dimod, dan dia pingin si suara Bata Resta ini dia masuk ke kamera, ya, terus masuk kamera
suara teman-teman juga masuk ke kamera itu gimana Mbak? Coba ceritain. Soalnya kan saya udah jelasin nih panjang lebar ke orangnya, cuman kadang orangnya ini nggak paham. Taunya cuman si intercomnya aja Mbak yang dimodifikasi. Gitu. Nah, jadi kita akan dijelasin sama suhu kita nih, Bang Tariesta. Oke, halo teman-teman. Kenalin ya, gua Bang Tariesta. Jadi emang gue tuh udah berapa kali ya Mbak ya? Yoi. Udah berapa kali ngemut di Mbak Desta. Jadi gue ngambil contoh ini aja deh, kamera gue nih ya. Ini B Pro, dia yang versi wide ya. Wide. Ya, 3S versi wide. Ya, 3S versi wide. Dan di sini tuh gue udah ngemutnya itu udah ngemut kamera dan ngemut intercom. Jadi kan sebelumnya itu kan dia itu kan cuman jack 2,5 ya. Betul. Terus akhirnya gue mut lagi, gue pakai jack 3,5. Jadi ada 2 lubang nih di kamera gue nih. Nah, oke Mbak. Gitu. Jadi gini, kan ada mungkin yang bertanya, kan gini, sorry. Jadi itu kan udah ada lubang jack 2,5 mili, kan udah ada ibaratnya udah ada penghubungnya apa? Ya. Konektor yang 2,5 ke 3,5. Kenapa kok harus dimut ulang? Coba Mbah jelasin. Ya. Jadi sebelumnya juga gue pernah tuh nanya sama Mbak Desta langsung kayak gitu kan. Dan ternyata gue pernah masang mutan intercom yang pakai kabel 2,5 tuh. Yang bawaan. Nah, Nah, pas lagi gua tes emang suaranya bagus, jernih. Nah. Tapi minusnya itu kalau kita lagi intercoman. saat kita intercoman Nah. gitu. Itu suara kita itu jadi lebih kecil gitu. Daripada si rider lain. Ya, dari lawan kita bicara kita. Jadi akhirnya kayaknya sih kurang support gitu ya kalau Betul. misalkan jack 2,5 gitu. Makanya gua mut lagi jadi lubang 3,5. Jadi ada 2 lubang nih di kamera gua gitu. Jadi basicnya bawaan dari pabrik si B Pro itu emang ini kamera cuman buat vlogging ya? Ya, buat Jadi, vlogging, ya benar-benar. vlogging, bukan buat motovlog. Jadi kalau buat motovlog itu kalau kita udah intercom kita udah di mod, kita masih pakai bawaan 2,5 itu suara kita tetap masuk, tapi pas partikel itu suara kita harusnya lebih gede itu ternyata lebih kecil daripada suara reader lain yang masuk, guys. Ya, bener. Minusnya di situ kalau kalian pakai yang jack 2,5. Ya, terus akhirnya si Mbak Tariesta akhirnya dibikinin lubang lagi ya? Ya, lubang lagi itu pakai jack 3,5. 3,5 mili, betul. Terus ini contoh buat ya, hasil mutan intercomnya ya. betul. Jadi kayak gini guys. Jadi nanti kalian dikasih kabel jack. Betul. Nah, ini kabel jacknya ini ukuran 3,5 ya. Nah, jadi fungsinya itu kalau ini itu langsung masukin ke kamera nih, bro. Nih kamera nih. Nih. Jadi kan ini ada lubang 3,5 nih yang baru gua mut. Terus akhirnya ini terhubung di sini nih. yang Betul. 3,5. Jadi tanpa konektor langsung dicolok. Ya. Kecuali kalian mau pakai handphone nih. Jadi kalau mau pakai handphone kalian bisa pakai si intercom ini. Jadi, nah, sorry Mbak. Jadi kalau kita mau pakai handphone kita akan pakai ini intercom. Bisa. Jadi yang kita pakai sabuk yang di sini ya digendong ya Mbak ya. Nah ini kan kita emang sengaja dipanjangin soalnya kita takutnya kalau si customer pingin pakai handphone, Mengerekam suaranya pakai HP gitu. Nah jadi ini bisa colokin tapi nanti dikasih konektor splinter ya. Splinter ya. Yang Splinter. kayak model U biasanya tuh. Ya betul. Yang satunya itu biasanya buat handset, satunya buat mic. Harganya juga relatif murah, paling sekitar 10 ribuan lah ya. Jadi kalian bisa pakai ini itu buat handphone sama si kameranya langsung. Ya, gitu bener. guys. Terus gua saranin nih buat temen-temen yang emang sekitar daerah Jakarta lah ya. Ya. Kalian bisa ngemut di Mbak Desta langsung. Karena emang gua rekomendasiin sih. Gua udah berapa kali ngemut di dia itu emang hasilnya. Oh ya Mbak, sebelum sampean ngerekomendasiin ya. Jadi kenapa si Mbak Tariesta itu hampir ke berapa kali ya? Kemarin kan Mbak Tariesta juga beli lagi nih. Ya. Jadi kemarin kan beli mic-nya doang nih buat helm lain. Jadi misalkan pingin pakai helm lain itu nggak usah bongkar-bongkar dalemannya. Jadi kita tinggal ganti modulnya aja. Copot modul lebih mudah ketimbang kita bongkar-bongkar. Itu kenapa bisa di mod di sini Mbak? Ya karena gue ngeliat dari pengalaman yang udah-udah ya emang ngemut di Mbak Desta ini
emang bagus gitu. Terus Oke. ya benar. Kalau kalian mau ngeliat hasilnya, kalian bisa langsung kunjungin. Ini dibayar nggak ini nggak? Enggak. Kalau Berarti ini ibaratnya review jujur. review jujur, sejujur-jujurnya. Benar. Ini kenapa gua ngemutnya di Badesta itu emang mutannya oke. Ya, Terus dia tuh punya garansi gitu. Jadi betul. mau entah kapan kalian habis ngemut itu kayak ada bermasalah, kalian langsung bisa dibalikin. balikin kemari, itu free bro, Tanpa ongkos biaya tanpa tambahan ongkos lagi. biaya apapun gitu. Ya, cuman kalau misalkan kalian jauh di luar Jakarta, Bisa ongkirnya kirim-kirim ya. ditanggung sendiri. Ya paling buat ongkirnya Iya, gitu. betul. Kalau biaya nih, kita free gitu. Kita free. Jadi kalau buat teman-teman mau ngelihat hasil mutarnya Mbak Desta itu, kalian bisa mampir lah ke channel Di gua. channel Bang Tarisla ya, Bang bisa Tarisla. dicek itu semua Bisa dicek. videonya itu hasil mot-motan dari saya guys. Nah, itu yang terbaru gue make yang helm Alpes. Alpes bro. Ya, Mutarnya, videonya ntar taruh di sini nih. Mutarnya ajib serius. Angin gak ada yang masuk. Ada sih tapi chill gitu. Padahal itu pakai helpes ya Mbak ya? Pakai Alpes itu gue lari 60 itu. Ya, posisi Sekitar ini kan 60. berarti berada di luar kan, nggak Iya, di tertutup luar. sama si kalau yang Full pass. misalkan full pass gini kan emang posisi mic-nya kan di dalam ketutup ini nih. Kalau helpes kan emang posisinya dia di luar. Di luar kebuka. Apalagi kalau pas pisau dibuka, bah jangan ditanya dah itu sama sekali nggak ada yang lindungin dari Nggak ada yang lindungin. terpaan angin-angin. Tapi suara yang dihasilkan gimana, Mbak? Wah. Apakah masih banyak angin masuk apa gimana nih? Kalau buat suara angin sih ada, tapi kecil gitu. Maksudnya lebih dominan suara kita gitu Nah. di video itu gitu. Masih bisa kelihatan, masih bisa denger dengan jelas lah gitu. Makanya oke banget lah serius. Makanya buat teman-teman, ayo lu langsung ngemut aja, komen aja di bawah ya. Yo Dan mungkin kalau komenan video ini banyak nih, mungkin kita adain giveaway mood gratis kali ya. Bisa. Gimana? Bisa. Tapi dengan Gua nggak tahu syarat yang ya. dia. Dengan syarat kalian harus subscribe channel Kisah Gado-Gado sama Bang Tarista nih. Nah, Betul. Terus jangan lupa pokoknya kalian channelnya itu jangan digembok. Jadi kita biar tahu nih pas kalian dapat menang nih, dapat giveaway, ternyata pas kita kunjungin channelnya channel kalian itu di prepaid alias digembok ya. Jadi kita ngelihat kalian itu udah subscribe kita apa belum, biarpun kalian udah subscribe kita tapi karena digembok kita kan nggak tahu. Jadi itu Iya, gugur. Oke, betul. Nah, Betul gitu, sekali. guys. Jadi buat tempatnya itu Mbak Desta ini berada di daerah Jakarta Utara ya. Betul. Jadi buat teman-teman kalau yang jauh-jauh bisa kirim-kirim. Terus buat pengerjaannya itu kurang lebih itu 1 jam. 1 Bisa jam. ditunggu. Betul. Ya pokoknya ntar ada garansinya juga. Pokoknya wah mantep lah, the best. Pokoknya the best lah pokoknya. Betul. Jangan betul. ragu lah. Soalnya kita Mbak juga udah nanganin banyak ya. Banyak ya. Buat mutan itu udah banyak, udah ngirim-ngirim. Paling jauh pengiriman di mana Mbak? Paling jauh kemarin kan di Papua. Tuh, 4 Papua, kali. bro. Papua di Timika. Papua Mungkin gak ada tukang ini mood. omnya nih mungkin nonton nih, si omnya mungkin ini sedang nonton video ini. Ah, benar. Pasti nonton, dia pasti nonton. Iya. Nanti channelnya juga saya taruhlah di link deskripsi si omnya yang ada di Papua. Ya betul. Dia juga termasuk tergolong sultan sih. Dia punya Sena 2 biji, terus punya Maxo ada 3, terus kemarin beli lagi Wow. 2 Maxo M2 sama Maxo M3, dan kemarin dia mau mod si M3 ini saya saranin mendingan jangan di mod karena emang bawaan si M3 ini kalau kita pengen suara kita masuk ke kamera bawaan itu jadi kita sia-sia sih, soalnya kan kita kalau mod suara kita masuk ke kamera bawaan itu kita harus buka modul. Oh, jadi yang di mute itu modulnya gitu. Modulnya. teman-teman. Jadi 100% kalau udah dibuka kita nggak berani garansi itu waterproof. ya, jadi gitu, Mbak. modulnya itu ini buat temen. Nih, buat teman-teman kalau yang nggak tahu modul. Nah, modul ini nih. Ini modul namanya. Nah, kalau ini Ya. kan kalau Max M itu cuman di mode ininya doang. Nah, dia mic-nya aja yang Betul. di mute, bukan ininya yang dioprak-aprik. Kalau bukan. Maxo M3 juga bisa di mode seperti ini, cuman mic-nya doang. Tapi kan ibaratnya kita sayang dong beli Maxo M3 udah ada kameranya, tapi kita pakai action cam. Jadi sia-sia dong ngeluarin budget lebih Mahal. lebih mahal dari Maxo M2, tapi kepake cuma 1. Tapi emang bawaan dari pabriknya gitu sih. Jadi ketika kamera nyala, kita nggak bisa buat intercoman. Gitu guys. Jadi percuma kalian di mode suara kita masuk, tapi pas kita reading bareng, ya. kita nggak bisa buat intercoman gitu. Akhirnya si abangnya ini dia mode-nya cuman si
ininya aja. Jadi dia kalau misalkan mau pakai kamera bawaan pas dia lagi sendiri, dan itu juga bisa pakai aplikasi guys sebenarnya, nggak usah di mode juga bisa. Tapi harus pakai aplikasi pihak ketiga gitu. Soalnya sayang juga ya Mbak ya kalau kalau modul yang di mute ya. Iya. Dia bisa ngapus garansi gitu kan? Betul. Kalau ini kan kita mode kan ibaratnya misalkan yang rusak, kalau yang rusak kan biasanya kan ini nih. Iya. Ini kita bisa klaim garansi. Klaim Bisa garansi garansi. itu yang penting ada modul sama biasanya kayak dusnya, terus tanggal pembelian misalkan kita beli di online kan kita tinggal screenshot nih. Iya. Pembelian di tanggal sekian bulan sekian gitu. Gitu. Kalau ininya mah nggak ada garansi dari pabrik juga, kayak misalkan kita beli handphone juga kayak charger rusak, misalkan dapat charger juga kita nggak dapat garansi kecuali si handphonenya tersebut yang rusak baru dapat garansi. Sama kayak Maxto intercom juga yang dapat garansi cuma modulnya, bukan speakernya gitu. Benar. Terus buat temen-temen nih, gue cuman ngasih saran sedikit ya. Kalau kalian emang nyari intercom, mendingan Maxto ya Mbak ya? Maxto, kalau saya sih rekomendasi si Maxto. Itu mantep. Dia waterproof. Ya, waterproof. Terus juga ketahanannya itu kemarin pas saya lebaran pulang dari Jakarta ke Pemalang itu, pas dicegat sana sini itu biasanya perjalanan paling menjam itu kemarin jadi 16 jam. Dan itu pun Maxto saya ngecas cuma 1 kali itu nggak nyampe penuh. Dan nyampe rumah itu masih banyak, masih setengah lah. Wah gila, 16 jam bro. Ya. Kalau si BTS 3 itu justru saya ngecas 2 kali itu sampai full. Tapi nyampe rumah udah low. Jadi ya, perbandingannya sama BTS sama Maxto mah saya lebih rekomen ke si Maxto. Maxto M2. Ya, karena saya udah pernah pakai yang si BTS gitu. Dan sekarang BTS-nya udah dibeli sama Mbak Toing nih. Ya Mbak Toing. Ini Mbak Toing kalau nonton ketawa nih. Gak apa-apa Mbak, soalnya itu sih sebenarnya bagus juga, cuman ya emang daya tahan baterainya yang kalau buat petouring kayak saya kan, saya sering touring keluar kota jauh, jadi ya kurang, sebenarnya sih nggak masalah sih. Kita kan setiap touring pasti ada rest area istirahat, sambil istirahat kita cas itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting kualitasnya ya masih oke, masih bagus gitu. Nah jadi itulah video penjelasan tentang perlengkapan motovlog, terus apa aja yang kita punya, dan terus apa aja yang harus dimodifikasi, dan kita tadi udah dijelasin saja sama Bang Taresta. Nah, karena beliau sendiri yang pernah punya action cam yang udah di mode tapi hasil suaranya itu jelek alias kurang bagus, dan dia di mode ulang di saya. Ya, benar. Dan kalian bisa lihat videonya langsung di channelnya Bang Taresta. Untuk video-video pertama dia nge-vlog pakai kamera yang muatan bawaan, dan setelah di mode ulang gitu ada di Bang Taresta. Nanti saya taruh aja linknya di deskripsi, kalau enggak langsung aja lihat videonya di atas. Oke? Jadi videonya sementara cukup sampai di sini, dan buat kalian yang suka video ini silahkan di like, comment, and share. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan video ini guys. Jadi saya Desta Matam dan saya Bang Taresta. See you next video and bye-bye. Bye-bye.